Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan lanjutkan kuliah kita Business Process Management dengan bahasan Business Process Maturity ya. Ya, ini masih masuk bahasan kenapa CPMK 1, kenapa penting kita untuk mempelajari BPM itu. Nah, kita kemarin sudah ngomong dasar-dasar, sekarang kita ngomong satu hal yang penting dalam bahasan ini adalah Business Process Maturity. Jadi ini, kita mulai dulu dengan pemahaman maturity. Jadi maturity atau di bahasa Indonesianya itu apa ya? Bahasa Indonesia mungkin kedewasaan. Itu didefinisikan sebagai status kondisi komplit, perfect atau ready. Ini menurut kamus ya, menurut dictionary. Nah, kalau maturity model itu apa? Yaitu adalah konseptual model yang terdiri dari runutan level. Jadi urutan level dari satu maturity yang ada di satu domain bisnis, satu tempat bisnis. Jadi ini tuh kayak urutannya tuh gimana kita itu untuk kemudian mencapai maturity. Itu maturity model. Jadi ada tahapan-tahapan di sana sehingga kita mencapai status kondisi perfect tadi, maturity tadi. Nah, apa itu sendiri untuk proses? Kan kita bahasanya bisnis proses manajemen. Terus proses maturity itu apa? Nah, kalau proses maturity itu adalah di mana kita tahu di pertemuan sebelumnya implementasi sebuah perusahaan, strategi satu perusahaan itu ya di bisnis prosesnya kan. Nah, kita ingin tahu bahwa implementasi ini bagus atau enggak, perusahaan itu implementasi strateginya bagus atau enggak, berjalan dengan baik atau enggak, itu berarti ketika prosesnya itu bagus. Ketika prosesnya itu sudah kita bilang mature atau komplit tadi, ya itu bagus. Tapi kan kita masih melihat seringkali mendengar kasus bahwa ya kok ternyata beda antara strategi dengan implementasi gitu kan ya, atau pimpinan maunya begini, ternyata nggak bisa dijalankan dengan sesuai di lapangan. Kondisi gitu. Berarti kan antara strategi di awal dengan implementasi di bawah itu ada semacam gap atau semacam mungkin yang membuat ya ibaratnya tidak buat 100% itu bisa terlaksana. Berarti kan ada kesenjangan-kesenjangan di situ atau ada masalah-masalah di dalamnya. Nah, itu ternyata kita bisa kenali itu dengan maturity model, proses maturity model. Jadi kita melihat sebetulnya implementasi proses ini tuh ada berapa level sih? Ya asumsinya gini, kalau perusahaan itu dalam tahap proses maturity yang paling tinggi levelnya, artinya dia sudah siap strategi apapun itu akan sesuai implementasinya. Yang paling bawah tentunya tidak sesuai kan, punya strategi apa nggak bisa diimplementasikan dengan baik. Nah itu maksudnya di sini ya. Jadi proses tadi itu pun ada level-levelnya, maturity-nya. Gambarnya seperti itu. Nah, kita ngomong terus ini bahasan untuk memahami proses maturity ini, untuk melihat itu level-level tadi itu sudah banyak akademisi yang kemudian mengusulkan hal ini. Jadi banyak sekali bahasan tentang bisnis proses maturity model di literatur itu. Ini saya ambil salah satu dari systematic literature review ya. Jadi ada yang sudah melakukan review literatur terkait siapa saja sih dan apa saja sih bisnis proses maturity model yang ada di sana selama ini. Ya ini dari Tarhan ya, kalian nanti ada di link referensinya. Ini menyajikan jadi banyaknya seperti ini. Dari beberapa ini ada 3 yang sebetulnya bisa dibilang menonjol. Yang 2 sama, masih satu kategori, yang satu jadi ini 2 kategori sebetulnya. Cuman dari situ itu kalau kita lihat di sini yang warnanya biru dan warnanya merah. Nah, di yang warnanya biru yaitu BPMM Business Process Maturity Model miliknya UMG, itu Object Management Group. Itu adalah satu grup yang kemudian dia memang concern kepada bisnis proses. Dia mengeluarkan banyak spesifikasi dan notifikasi termasuk yang nanti kita pelajari yaitu notifikasi untuk proses modeling BPMN yang nanti kita pelajari juga. Dia juga mengeluarkan BPMM, jadi Business Process Maturity Model. Memang
tidak banyak yang di akademik jadi yang membahas masalah ini. Tapi sebetulnya dia kelebihannya adalah dia itu komplit, sangat komplit justru. Jadi kalau kita pakai yang ini BPM OMG itu dia sudah memberikan komplit, kalau di sini bahasanya preskriptif. Jadi sudah ada petunjuknya bagaimana kalau kita perusahaan itu mau meningkatkan maturity dari satu proses dari satu perusahaan tersebut. Kita termasuk ngukurnya ya, berarti ngukurnya. Jadi sekarang kondisinya di mana, posisinya, terus gimana untuk naik-naik terus-terusnya itu dia sudah jelas komplit. Memang dia keluarkan satu dokumen spesifikasi ratusan halamannya itu yang menjelaskan hal ini. Jadi ini sangat komplit. Tapi ya tadi mungkin karena tebal banyak ya tidak semua memakai. Belum, tidak terlalu banyak. Tapi menurut kami ini, menurut si literatur ini itu yang paling komprehensif. Yang kedua adalah BPM-CF dan BPO-MM. Jadi Business Process Management Capability Framework dan Business Process Orientation Authority Model. Nah, dua ini tuh kelebihannya adalah dia menyertakan, papernya itu, artikelnya menyertakan kajian empiris, artinya implementasinya itu di sini sudah ada implementasinya. Jadi dia memberikan contoh implementasinya di perusahaan apa gitu biasanya. Jadi memang kan aplikatif. Ya gitu. Jadi memang yang banyak dikenal industri itu yaitu BPM-CF atau BPO-MM. Karena dia terbukti kan dia sudah bisa memberikan contoh aplikasinya seperti apa. Dan ini memang dikenal, artinya dikenal di industri. Walaupun tadi kalau kita kaji ya mungkin tidak sekomprehensif yang satunya BPM MOMG tadi. Kalau yang lain-lain gimana? Yang lain-lain tuh nyinggung, ada yang cuman ini kayak PEMM, yaitu di situ ada ya PM, Process and Enterprise Maturity Model, dia cuman assessment sifatnya. Jadi dia bisa ngukur sekarang itu kondisi di perusahaan kita tuh proses maturity-nya bagaimana? Apakah sudah mature ataukah masih awal-awal, masih baby gitu ya? Itu dia bisa ngukur. Tapi dia tidak bisa memberi saran, terus kalau mau naik gimana caranya? Dia tidak memberikan seperti itu. Yang lain-lain ada yang ya itulah tidak sekomplit. Yang lain-lain juga sedikit banyak mereka juga disinggung tapi tidak sebanyak itu. Lebih pada tiga ini bahasanya. Makanya kita nanti di bahasan kali ini kita akan fokus ke tiga ini saja ya untuk lebih mengenal maturity model. Nah, sekarang kita mulai dulu dengan BPO-MM. Jadi Business Process Orientation Maturity Model. Ini dikeluarkan oleh McCormack and Johnson. Dia lihat ini untuk proses maturity, kalau kalian lihat di gambar ini itu dimulai dari bawah ini sampai ke atas. Artinya ini proses kondisi ad hoc di ujungnya extended. Jadi dia mengklasifikasinya seperti itu, 5 level. Jadi proses sampai mature tadi itu ada 5 level menurut ini BPO-MM. Jadi ad hoc, define, link, integrated, extended. Apa saja itu? Ad hoc ini artinya di sini prosesnya itu tidak terstruktur, ada ill-defined. Jadi ini masih baby, belum ada apa-apa. Jadi memang kadang belum kepikiran ada proses itu. Jadi tidak terstruktur. Jadinya jalan aja lah. Yang penting jalan, order terjual, nah, seperti itu. Nah, kalau define di sini, yang define ini di sini basic prosesnya sudah ada, sudah didefinisikan dan sudah didokumentasikan. Jadi kalau ada merubah proses itu, jadi biasanya udah ada apanya istilahnya SOP-nya. Kalau kita mau ganti proses ya harus lihat di sini gitu ya. Nah, ini define. Nah, terus yang ketiga link. Ini breakthrough level. Ini udah apa ya istilahnya? Ini sudah manajemen itu menggunakan proses manajemen itu sudah ada strategic intent-nya. Jadi dia minimal tadi sudah link dengan strategi atau apa gitu ya. Jadi kita, saya punya target di strategi kita itu untuk kedepannya misalnya semua transaksi itu cashless. Jadi pakai ngetap atau pakai kartu, saya itu kan berarti nanti itu sudah diarahkan pembelian pembayaran itu semua pakai itu. Integrated. Nah ini di atasnya lagi ya ini masih kalau yang ini sampai link ini sampai breakthrough ini tuh ini masih dalam satu perusahaan di internal perusahaan. Kalau yang integrated ini sudah mengikutkan artinya vendor dan supplier. Jadi proses itu sudah mulai dari vendor, sejak vendor dan sampai supplier itu juga sudah masuk di sini. Ya, jadi bahkan di luar perusahaan kita.
Ini sudah ada prosesnya. Terus extended, ya ini yang paling mature ya, paling mature ini competition is based upon multi-firm network. Jadi ini sudah ada kolaborasi antar berbagai perusahaan yang di circle kita sehingga menjadi satu supply chain lah, seperti itu bahasanya. Kolaboratif. Jadi ini sudah kolaboratif dengan berbagai semua yang bekerja sama dengan kita. Jadi sudah di luar perusahaan kita. Ini prosesnya itu pun sudah define jelas. Jadi kalau kita bekerja sama dengan vendor ini, dengan customer ini, nanti prosesnya gimana itu sudah digambarkan dengan jelas. Sudah ada aturannya. Sudah ada SOP-nya clear itu semuanya itu. Jadi mereka yang mau bekerja sama dengan kita pun juga harus mengikuti aturan itu. Nah, itu di sini konsepnya. Nah, makanya terus kita lihat, nah BPO itu apa ya? Tadi kita mulai dengan di situ itu isinya, tapi sekarang kita ini BPO atau Business Process Orientation tadi itu mengsuggest bahwa perusahaan itu bisa meningkatkan performanya dengan mengadopsi proses view of the organization. Ya, yang pernah ngambil mata kuliah ERP dengan saya tahu ya bahwa proses view itulah syarat agar di dalam perusahaan itu tuh semua masalah-masalah semacam silo effect itu bisa teratasi. Artinya semua bisa bekerja sama dengan baik, harus memiliki proses view. Ya ini. Jadi bisnis proses orientation mereka itu. Jadi dan ini menurutnya akan bisa kalau sudah proses view akan bisa meningkatkan performa atau kinerja dari perusahaan. Apa saja yang harus proses view itu lewat mana saja? Yaitu lewat proses manajemen dan measurement. Jadi mengelolanya dan mengukurnya itu berbasis proses. Di output quality, cycle time, cost variable itu semua ada. Terus ada proses job. Jadi pekerjaan itu fokusnya pada proses. Jadi tidak semata-mata fungsi, tapi prosesnya juga. Jadi dia tuh harus sadar pekerjaan itu membutuhkan masukan input dari bagian mana, terus mengeluarkan output ke bagian mana, itu harus jelas. Ya. Kemudian proses view, ini melihatnya, ini cross fungsional, jadi gambarannya horizontal, ini horizontal tuh memanjang ya, mulai dari supplier sampai customer itu jadi kelihatan semua ya harusnya ini. Jadi bisa dilihat. Nah, itu tadi. Kalau di sini dibilang BPO dikaitannya dengan proses maturity, lalu gimana tadi business process orientation tadi ya? Itu kaitannya gini. Semakin kita BPO-nya bagus, artinya maturity levelnya menaik, itu berarti kita semakin kita proses maturity-nya tinggi, yaitu berarti kita semakin BPO-nya ini tinggi juga kan? Artinya apa? Ini performanya juga meningkat. Jadi diharapkan gitu. Kita lihat. Jadi agar performa meningkat ya kita harus tingkatkan proses maturity-nya. Ketika proses maturity-nya meningkat, performa juga akan meningkat. Gitu. Fokus kita juga kalau menurut ini fokusnya itu juga akan meluas. Dari yang awalnya internal, kalau proses maturity-nya masih rendah, low, itu prosesnya kita fokusnya masih di internal. Makin lama kalau kita sudah mature, fokusnya kita sudah antar company, jaringan. Ini masih internal, ini interfungsional, jadi masih dalam satu perusahaan tapi berantar departemen fungsi, fungsional departemen. Di sini sudah antar perusahaan. Nah ini, itu sudah concern. Makanya untuk yang untuk yang BPOMM ini, si McCormack itu juga mengusulkan bahwa ini itu cocok untuk dipakai untuk SCM. Jadi SCM ada, makanya dia mengeluarkan juga SCM Maturity Model. Mungkin kalian yang pernah mendengar score racetrack, ya itu juga mereka akhirnya mengadopsi ini. Jadi bekerja sama sehingga ada juga maturity model di sini. Di SCMMM atau BPOMM itu masih sama-sama mirip-mirip. Jadi kalau kita lihat di sini gimana sih SCMMM itu, di sini ada ad hoc, ada define, link, integrate, extended. Jadi kayak gini kan namanya. Jadi di sini ad hoc ini tidak teratur. Pokoknya jalan saja. Define ini sudah terdokumentasi gimana prosesnya. Nah, linked ini sudah terhubung. Nah, yang integrate ini sudah supplier pun sudah ngikut kita.
supplier dan customer. Nah, kalau udah extended ya ini sudah jaringan ini ya, supply chain yang memang mature. Seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah BPMM-CF atau BPMM Capability Framework. Jadi ini sih sebetulnya bukan maturity model ya. Jadi dia bukan dipakai untuk bagaimana agar perusahaan itu mampu memacurkan prosesnya, mampu meningkatkan proses maturity-nya. Kan proses maturity tadi berarti si perusahaan itu sudah menerapkan prosesnya itu sudah bagus lah, sudah proses orientation-nya itu sudah bagus. Nah, di sini kalau BPMCF itu lebih kepada bagaimana perusahaan itu mempunyai kapabilitas, mempunyai kemampuan untuk kemudian dia bisa melakukan proses maturity improvement. Jadi saya kalau mau meningkatkan proses maturity itu kemampuan apa yang saya punyai. Kalau yang bukan, jadi bukan langsung, tidak langsung kita mau meningkatkan kemampuan meningkatkan proses maturity itu gimana caranya. Nah, ini kita kemampuan untuk bisa itu tuh gimana. Tapi tetap dia juga ada nih, dia juga memberikan konsep bahwa ada level-level juga. Jadi levelnya dari initial state, define, repeatable, manage, sama optimize. Ya, ini agak mirip kan, initial state mulainya define, ini sudah di-define, kemudian bisa diulang. Kalau di sini repeatable itu artinya bisa diulang. Prosesnya itu bisa dilakukan berulang-ulang sama. Ya, kenapa sih penting? Ya berarti kan di sini kita bisa menjamin kualitas yang sama kan. Kalau nggak repeatable berarti kan kadang ada kualitas bagus, kadang ada kualitas rendah gitu kan ya untuk menghasilkan produk. Tapi kalau sudah repeatable kan kita bisa expect sama hasilnya. Kualitasnya itu sama. Nah, nanti ini terus manage, ini berarti sudah diatur, sudah ada orang-orang yang memang concern untuk mengatur ini, dan kemudian ada optimize. Optimize ini sudah di istilahnya sudah inilah orang-orangnya sudah paham sekali terkait ini. Proses aware-nya itu sudah tinggi. Jadi tadi proses mindset-nya, proses orientation-nya itu sudah tinggi di sini. Nah, gimana sih ini framework-nya seperti ini kalau kalian kita lihat. Jadi ini tadi level-levelnya ya. Nah, ini nanti yang diamati apa? Ini kan level-level tadi untuk ininya, kondisinya. Yang paling bagus kan optimized, yang paling jelek initial state. Nanti yang diamati apa kalau menurut ini BPMCF ini? Yang diamati ini. Jadi kita melihat dari sisi strategic alignment-nya gimana, governance-nya gimana, metodenya gimana, IT-nya gimana, jadi support IT-nya gimana, orang-orang gimana, culture atau budayanya gimana. Nanti bisa dibagi per divisi ya, tapi yang dilihat di sini. Jadi strategik apakah proses di sini itu sudah ngeling, sudah align atau sesuai dengan strategi kita. Ya, kalau masih belum ya masih di sini. Semakin yang tinggi ada di sini. Jadi governance pengaturannya bagus enggak di sini. Metode-metode yang dipakai sudah ini belum? Sudah ada metode-metode yang memang sudah diatur untuk dipakai belum di sini? Oh, misalnya apa? Kita kalau bikin bisnis proses harus pakai UML atau pakai BPMN kayak gitu. Dan ini sudah pakai IT belum? Oh, sudah Pak, udah pakai SAP atau Oracle misalnya itu. Orang-orangnya gimana? Orang-orangnya paham membaca prosesnya dan mereka juga ini paham. Oh, tahu gimana cara kerjanya. Culture-nya gimana? Oh, mereka patuh terhadap SOP. Jadi tidak ada pelanggaran-pelanggaran. Nah, seperti itu. Ini bisa kita ukur dengan situ. Ini jadi dia lebih komplit ya, ini BPM CF ini. Tapi dia lebih arahnya tadi untuk kapabilitasnya apa, kemampuan kita untuk kemudian bisa meningkat itu gimana ngukur. Sudah punya kemampuan apa gitu. Jadi ini asumsinya kalau ini kita tingkatkan, ini pasti ini tuh otomatis akan bisa mendorong untuk pencapaian proses maturity yang baik. Nah, yang terakhir adalah dari BPMN UMG. Jadi dari OMG namanya Object Management Group, nanti linknya ada. Nah, ini tuh OMG yang tadi saya bilang adalah yang paling komplit ya, yang paling komplit, dia memang komprehensif, dia juga punya caranya, ini levelnya mengeluarkan. Jadi memang
usulan-usulan BPMM itu kadang-kadang mereka punya sama-sama punya level walaupun bisa jadi beda-beda tipenya level, tapi biasanya sama-sama punya level karena dia adalah proses maturity kan ada level-level sehingga mencapai kondisi terbaik. Berarti kan harus ada kondisi terbaik dan ada kondisi paling jelek, paling buruk kan. Ini dia mulai dengan inisial, terus di manage, terus di standarisasi, kemudian di predictable. Jadi proses itu semua ini sudah bisa diprediksi, tidak ada lagi yang unpredictable, kondisi-kondisi unpredictable, ini sudah bisa innovating. Jadi sini sudah bisa diimprove. Jadi di sini tadi masih kacau lah, masih tidak ada aturan di sini tuh. Nah, di sini sudah ada manajer yang dia walaupun belum ada, walaupun belum jadi standar tapi sudah diatur. Sudah ada yang ngatur. Oh, harus begini itu udah ada yang ngatur. Nah, kalau ini sudah standar, sudah ada SOP-nya, sudah jelas. Nah, ini sudah jadi prosesnya itu sudah lagi tidak ada hal-hal yang ternyata tiba-tiba ada yang nggak melakukan, ada yang melakukan, jadi tidak bisa diprediksi, nggak ada di sini. Ini sudah jelas semua. Jadi predictable. Jadi kalau predictable kenapa ya? Bisa diukur, tidak ada outlier, gitu kan enak. Dan di sini nanti sudah bisa ditingkatkan. Nah, kelebihannya apa? Dia sudah memberikan, ini bahasan ini, level ini itu apa yang harus dilakukan itu sudah ada di sini. Bahkan komplit ini dijelaskan nanti di itunya. Oh, ini apa ya. Artinya gini, kalau misalnya kamu mau ada di posisi inisial yang perlu dilakukan adalah ini. Kalau mau di posisi manage yang harus dilakukan adalah ini dan bawahnya. Ininya nggak boleh lepas. Kita naik terus ininya nggak lepas itu nggak bisa. Ininya harus tetap nambah ini. Mau naik lagi ya ini nambah lagi yang ini. Yang ininya tetap harus jalan. Dan seterusnya sampai di atas. Apa saja ini? Ini bahasanya banyak, kita nggak akan bahas satu persatu ya. Nanti tugasnya kalian baca ini. Kira-kira apa sih yang itu. Nah, jadi kalau kita lihat 5 maturity level dari proses maturity yang menurut UMG itu kayak gini nantinya. Jadi inisial itu inconsistent management, manajemennya masih inconsistent. Ya. Nah, kita kalau mau naik itu yang manage itu berarti ada hal-hal yang memang yang bisa diulangi. Jadi kalau kita gimana kalau ordernya based on kita produce based on order, jadi kayak ada proyek gitu terus bisa berubah-ubah terus gini, yang susah kayak gitu biasanya. Makanya ini lebih cocok untuk yang mungkin manufacturing atau service juga, asal dia memang bisa diatur. Jadi di sini ada repeatable practice ya, jadi praktisnya sudah berulang, jadi tidak satu order besok lagi beda, order beda-beda terus, nggak pernah ada yang sama ya. Kalau gitu ini harus ada yang sama yang bisa di-repeat. Nah, nanti kemudian naik ke standardized, ini sudah ada standardized end-to-end practice. Jadi ini sudah ada standarnya. Harus gimana sih? Itu sudah ada standarnya. Sudah ada SOP-nya. Makanya di pertemuan selanjutnya kita akan ngomong masalah standarisasi ya. Ini penting, ini milestone-nya ada di sini. Nah, di sini ada quantitatively managed practice. Jadi di sini sudah bisa di-manage secara kuantitatif. Jadi sudah ada ukuran-ukurannya semua. Bisa diukur lah ini. Nah, ujungnya adalah kepada continuously improving practice. Jadi ini kan kita kan nggak bisa memperbaiki kalau kita nggak tahu base-nya di mana. Kalau sudah ada base, baru kita bisa tingkatkan. Mungkin kalian sudah familiar dengan konsep Kaizen atau continuous improvement. Jadi kita memang tidak ada kondisi sempurna kan sebetulnya. Kalau ini tadi kan maturity level kan memang secara definisi puncak itu adalah sempurna, perfect. Tapi kita di teknik industri kan memahami juga, tidak ada proses yang sempurna, tidak ada hal yang sempurna, proses yang sempurna. Yang ada adalah yang lebih baik. Karena begitu berubah, nanti pun kondisi berubah itu tadi bisa jadi yang awalnya sempurna itu jadi nggak sempurna, harus sesuai kondisi kan. Jadi di sini, jadi ujungnya adalah continuously improving. Jadi tidak stop ya, tapi continuously improving. Jadi improve tapi sudah meningkat terus di sini memang. Tapi yang ininya sudah ini kan, kalau sudah tertata kan tinggal meningkatkan. Tapi kalau belum tertata ya boro-boro mau bilang meningkatkan. Nggak tahu ini, kita belum punya ukuran. Oh ini tuh meningkat atau enggak ini. Prosesnya efektif atau enggak, belum ada standarnya. Nah, ini seperti ini ya. Seperti itu. Jadi kalau memang dilihat mana sih yang paling bagus, ya memang kalau kita ini baca beda-beda. Tapi kalau menurut studi ya itu tadi yang
dua awal tuh paling dikenal ya, BPOMM itu dikenal karena dia apalagi yang berkecimpung di SCM itu lebih mengenal itu BPOMM itu tadi karena dia memang dipakai, dia kajiannya itu bahkan sampai domain bisnisnya tuh sampai antar perusahaan kan tadi extended tadi, jadi memang di situ erat kaitannya dengan supply chain. Terus yang kedua yang tadi itu dia yang BBMCF ya, dia kalian bisa lihat itu lebih kepada kemampuannya. Jadi si perusahaan tuh mampu untuk kemudian dia meningkatkan prosesnya. Itu gimana caranya, apa yang demikian. Nah, kalau di sini dia sudah yang paling komplit, yang memang ini sudah jelas apa ngukurnya gimana untuk tiap level dan apa yang harus dilakukan itu sudah ada di sini. Dari sini ya, ini contoh-contoh five maturity process. Ya, ini referensi yang bisa kalian baca. Mungkin gitu dulu dari saya tentang BPOMO. Kita ketemu lagi di bahasan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum.